فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita selesai dari bab yang ke-58. Bab yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap muwahhid. Karena hal ini menunjukkan adabnya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala dan pengagungan terhadapnya. Serta lurusnya keimanan dia terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di mana seorang hamba menjauhkan dirinya dari berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kalimat Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala yang kita baca, ikhwan, menunjukkan bahwasanya sangat sedikit dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selamat dari adanya prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walau fattashna man fattashna la ra'aita indahu ta'annutan 'alal qadari wa malamakan lah. Baik sedikit atau banyak, mesti ada pada diri seseorang itu ada apa? Terkadang muncul ada celaan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik itu sedikit atau banyak. Ada kejengkelan terkadang ketika apa yang diharapkan ternyata jadinya tidak sesuai dengan harapannya. Lupa untuk mengembalikan bahwasannya semua perkara itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bab ini, ikhwan, juga sangat dekat dengan bab terkait bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mensikapi hal-hal yang menimpa seseorang untuk mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Sehingga sangat dekat dengan bab yang ke-56, maka dikaitkan di sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bimbingkan di situ di antara hal untuk seseorang memupus dari dirinya prasangka buruk kepada Allah. Nah, ketika mendapati sesuatu yang tidak disukainya, untuk mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al atau qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Baik. Nah, sekarang, ikhwan, kita akan masuk pada bab yang ke-59. Yang dikatakan oleh Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a fi munkiril qadar. Bab terkait dalil-dalil yang datang
tentang orang-orang yang mengingkari takdir. Bab ini ya ikhwan, kalau kita perhatikan rangkaiannya dengan bab sebelumnya sangat erat, di mana pada bab sebelumnya ada menyinggung terhadap keimanan seorang muslim terhadap takdir. Demikian pula hal-hal yang bisa melemahkan terkait keimanan ini dan yang bisa menguatkan bagaimana. Nah, sekarang beliau akan paparkan tentang golongan orang yang dalam permasalahan takdir tersesat, yaitu mereka-mereka yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan qadar itu sendiri ya kawan, kata al-qadar, nah, itu biasa digunakan dan diinginkan padanya dua makna. Yang pertama, al-qadar bermakna at-taqdir. Bermakna apa? At-taqdir, yaitu iradatullahi asy-syai', kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk suatu perkara, itu takdir. Jadi al-qadar itu terkadang digunakan kembalinya kepada apa? Kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala pada suatu hal. Dan yang kedua terkadang diinginkan dengan ungkapan al-qadar, yaitu al-muqaddar. Al-muqaddar, yaitu yang ditakdirkan. Bisa bedakan kan? Al-qadar kadang dimaknakan takdir, berarti itu kembali ke perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua terkadang diinginkan al-muqaddar, yang telah ditetapkan, ma qaddarahullahu azza wa jalla. Baik. Jadi terkadang kepada apa yang telah ditetapkan dan terkadang digunakan untuk ketetapannya. Ini istilah al-qadar. Dan keimanan terhadap al-qadar mencakup kedua-duanya. Nah, dan pembahasan al-imanu bil qadar, kaitannya kalau kita perhatikan dengan 3 jenis tauhid. Kembali ke tauhid yang mana? Indah badri. Tauhid rububiyah. Dari 3 makna yang terkandung dalam tauhid rububiyah, masuk ke makna yang mana Ismail? Tadbir. Baik. Jadi al-imanu bil qadar kaitannya dengan tauhidur rububiyah. Nah, baik, secara khusus dan juga ada keterkaitan dengan asma wa sifat. Nah, karena sebagian para ulama pun menggandengkan 2 tauhid ini, maka biasanya ada keterkaitan. Dan telah kita lewati bahwasanya tauhidul rububiyah intinya ifradullah ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Pengesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan, penguasaan dan pengaturan. Dan perkara takdir masuknya dalam pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan juga karena itu kembalinya kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti masuknya juga tauhidul asma wa sifat. Yang kemudian ketika seorang mengimani hal ini, melazimkan untuk dia beribadah kepada zat yang
memiliki pengaturan demikian sehingga dia mewujudkan tauhidul uluhiyah. Kita baca dulu ta'liq dari Imam Sa'di rahimahullahu taala. Babu ma jaa'a fi munkiril qadari qad sabata bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummah anna al imana bil qadari ahadu arkanil iman. Dan telah sabit berdasarkan dalil dari Alkitab dan As-Sunnah serta ijma' ummah. Bukan hanya sekadar ijma' ulama, akan tapi ijma'ul ummah. Nah, kesepakatan umat ini bahwasanya keimanan terhadap takdir merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Adapun dalil dari Alkitab apa yang menunjukkan wajibnya beriman terhadap takdir? Hendak Mujahid. Dalil dari Alkitab yang menunjukkan wajibnya beriman terhadap takdir. Baik. Nah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dalil dari Alkitab. Adapun dalil dari As-Sunnah, maka apa qadir? Semuanya telah menghafal tentang rukun-rukun iman yang tercakup dalam hadis apa? Hadis Umar radhiyallahu anhu yang dikenal dengan hadis apa? Hadis Jibril. Nah, karena itu dibawakan oleh Syekh, kita baca dulu. Nah, di dalil pertama. Baik. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma walladzi nafsi Ibnu Umar biyadihi law anna li ahadihi mithla Uhudin dhahaba thumma anfaqahu fi sabilillahi ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, yang ini telah kita lewati ikhwan di hadis pertama yang dibawakan oleh Imam Muslim pada Kitabul Iman, tentang kisah datangnya siapa? Dua orang tabi'in yang mendatangi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pada kisah tersebut. Nah, Yahya bin Ya'mur dan temannya datang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dikarenakan di Basrah muncul pemahaman yang dicetuskan oleh siapa? Hudzaifah. Awwal man takallama bil qadari bil Basrah man? Ma'bad al-Juhani. Baik. Apa keyakinan Ma'bad al-Juhani beserta pengikutnya saat itu? Oke. Annal amra unuf. Bahwasanya perkara itu unuf. Nah, terjadi seketika, tidak ada campur tangan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka para tabi'in ini datang untuk menemui Abdullah bin Umar meminta fatwa. Baik. Karena ini syubhat, fitnah di tengah umat. Padahal mereka dikenal orang yang apa? Yang belajar, mempelajari din, tapi tersesat. Oleh karena itulah di sini penting kawan bagi para talabatul ilmi, ketika dia belajar bukan hanya sekedar ambisi untuk menambah wawasan tok. Nah, tapi apa? Untuk dia memperbaiki keimanan, memperbaiki akidah dan amal. Itu intinya kita belajar. Nah,
Maka setiap apa yang telah diilmui jangan hanya sekedar dijadikan sebatas teori. Nah, menuntut ilmu din, akhwan, berbeda dengan menuntut perkara-perkara ilmu-ilmu dunia. Menuntut ilmu agama untuk kita betul-betul setiap apa yang kita dapat segera diterapkan pada diri kita. Untuk memperbaiki diri pertama kali, kemudian berupaya untuk memperbaiki orang-orang terdekat dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik. Nah, para tabi'in tersebut datang kepada Abdullah bin Umar meminta fatwa tentang orang-orang yang demikian. Maka baru kemudian Abdullah bin Umar mengatakan dengan perkataan yang dikutip di sini, "Walladzi nafsu Ibnu Umar biyadi." Demi zat yang jiwa Abdullah bin Umar di tangannya, "Lau anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaba thumma anfaqah." Seandainya salah seorang di antara mereka memiliki segunung Uhud berupa emas. Gunung Uhud, gunung batu besar di Madinah, memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan semua di jalan Allah. Ini amalan besar atau kecil hati? Amalan besar. Nah, tapi perhatikan, ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Allah tidak akan menerima infak dia itu sampai dia beriman terhadap takdir. Menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mengingkari takdir hukumnya kafir. Nah, tidak akan diterima nafkahnya. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidaklah menghalangi mereka untuk diterima infak-infak mereka kecuali dikarenakan mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dan keimanan terhadap takdir masuk dalam keimanan kepada rububiyah Allah. Jika dia kufur kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti insyaallah akan kita berinci akhwan tentang firqah-firqah yang menyimpang dalam masalah takdir sampai tingkatan mana, dan kelompok mana yang sudah sampai tingkatan kufur. Tsumma stadalla biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berdalil dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan dalam hadis tersebut yang dikenal dengan hadis Jibril. Ibnu Umar meriwayatkan dari ayahnya. Nah, dan di antaranya pertanyaan Jibril alaihi salam, tentang keimanan. Dan Nabi menjawab, al-iman antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Keimanan itu adalah engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya serta kitab-kitab dan rasulnya, dan beriman kepada hari akhir serta beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis ini termasuk di antara dalil pokok dalam rukun-rukun iman, di antaranya iman bil qadar. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah, wa annahu ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dan beriman bahwasanya apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki mesti terjadi, dan apa yang tidak Allah Subhanahu wa taala kehendaki tidak akan terjadi. Faman lam yu'min bihadza fa innahu ma amana billahi haqiqatan. Maka siapa saja yang tidak beriman dengan perkara ini, maka dia tidaklah beriman kepada Allah secara hakiki. Fa alaina an nu'mina bi jami'i maratibil qadar. Sehingga wajib atas kita semua untuk beriman terhadap keseluruhan tingkatan-tingkatan takdir. Naam. Baik. Dan keimanan terhadap takdir, ikhwan, ada apa? Ada 4 tingkatan yang disebutkan di sini oleh Imam Sa'di rahimahullah.
Nah, perhatikan yang pertama, fa nu'minu annallaha bikulli syai'in alim. Ini tingkatan yang pertama. Kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengilmui segala sesuatu, atau yang kita ringkas dengan ungkapan yang pertama al-iman bi ilmillahi. Keimanan terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala yang melingkupi segala sesuatu. Nah, firqah ikhwan, dari firqah-firqah Qadariyah kalau sudah mengingkari terkait masalah ilmu, maka itulah yang sampai tingkatan kufur, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika ditanya tentang Qadariyah, maka hujjatlah mereka terkait masalah ilmu. Kalau mereka mengingkari masalah ilmu Allah, maka kafir. Maksudnya keimanan terhadap ilmu, bahwasanya kita mengimani semua perkara Allah telah mengetahuinya, yang terjadi maupun yang belum terjadi dan yang akan terjadi. Dan Allah mengilmui secara detail, tidak hanya secara global. Nah, bahkan yang tidak terjadi, seandainya terjadi, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Bagaimana dalam ayat walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Ini enggak terjadi seandainya mereka dikembalikan ke dunia, orang-orang kafir tersebut. La'adu limanuhu anhu, maka tentu mereka akan kembali kepada perkara yang dilarang. Itu tidak terjadi, tapi Allah tahu seandainya itu terjadi bagaimana. Yang kedua, wa annahu kataba fil lawhil mahfudzi jami'a ma kana wa ma yakunu ila yaumil qiyamah. Tingkatan yang kedua dari keimanan terhadap takdir, yaitu bahwasanya Allah telah menulis di Lauhil Mahfuz semua perkara yang terjadi dan yang akan terjadi sampai hari kiamat. Secara ringkas berarti tingkatan yang kedua yaitu al-imanu bil kitabah. Keimanan terhadap penulisan takdir. Semuanya telah ditulis. Kemudian yang ketiga wa annal umura kullaha bi khalqihi wa qudratihi wa tadbirih. Dan beriman bahwasanya semua perkara itu berdasarkan penciptaan Allah dan ketetapan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Yang diistilahkan al-iman bil khalq. Semuanya akhwan itu ciptaan Allah, termasuk amalan-amalan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kalian dan semua perbuatan kalian. Semua yang ada di jagat raya ini yang terjadi itu dengan ciptaan Allah. Tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah. Sehingga dengan ini terbantah firqah Qadariyah seperti Mu'tazilah. Bahwasanya hamba itu menciptakan amalannya sendiri-sendiri. Baik. Kemudian tingkatan yang keempat yang disebutkan di awal ikhwan secara tersirat yaitu iman terhadap masyiah. Iman bahwasanya semua perkara itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau diringkas berarti apa? Yang pertama al-iman bil ilm, yang kedua al-kitabah, kemudian ketiga urutannya ikhwan al-masyiah. Al-masyiah itu urutan ketiga. Semuanya berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kemudian baru yang keempat al-khalq, penciptaan. Ketika Allah menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan sehingga terjadi. Ini 4 tingkatan keimanan terhadap takdir. Apa saja tadi? Talha? Al-ilmu, terus
kitabah, masyiah, khalq. Ingat-ingat. Qala min tamamil imani bil qadari al-ilmu bi anna Allah lam yujbiril ibada ala khilafi ma yuriduna bal ja'alahum mukhtarina li ta'atihim wa ma'asihim. Dan termasuk di antara keimanan terhadap takdir yaitu mengilmui, mengimani, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa para hamba untuk menyelisih apa yang mereka kehendaki. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi mereka itu atau jadikan mereka itu orang-orang yang memiliki pilihan, mukhtarin. Jadi hamba itu memilih amalan mereka sendiri untuk taat kepada Allah maupun bermaksiat. Mereka memilih ketaatan-ketaatan yang mereka lakukan atau kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka terjang. Baik. Nah, pada paragraf terakhir ini disebutkan oleh Imam As-Sa'di sebagai tanbih untuk firqah yang hulu dalam menetapkan takdir. Karena ada dua kelompok besar yang tersesat dalam masalah takdir. Yang pertama yang mengingkari takdir, yaitu Qadariyah. Nah, yang kedua yang menetapkan takdir tapi melampaui batas, yaitu Jabriyah. Sampai-sampai mereka menghilangkan dari hamba masyiah. Jadi menurut mereka manusia, jin tidak memiliki kehendak sama sekali. Kehidupan mereka dan semuanya ibarat kondisi kapas yang tertiup angin, tidak memiliki keinginan. Semuanya terpaksa seperti gerakan robot yang tidak memiliki keinginan. Dan ini keyakinan batil, karena kita harus meyakini bahwasanya Allah tidak memaksa para hamba. Allah telah memberikan kepada mereka kehendak, telah memberikan petunjuk ini jalan baik dan jalan buruk, kemudian memilih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab untuk menjelaskan kepada manusia agar mereka memilih. Nah, baik. Dan keimanan terhadap perkara takdir, ikhwan. Nah, seseorang tidak boleh berdalam-dalam sehingga ingin membuka tabir takdir secara mendalam. Karena takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita mengimani semuanya dengan ketetapan Allah. Dan kita tugasnya bagaimana kalau semua sudah ditetapkan? Tugas kita beramal. Maka dulu para sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah, apakah perkara sudah ditetapkan wahai Rasulullah? Kita hidup ini untuk satu perkara yang telah ditetapkan, sudah selesai penetapannya atau? Maka Nabi menjawab, sudah selesai, sudah ditulis semuanya. Dan para sahabat bertanya, fafimal amal, terus untuk apa beramal kalau demikian? Ini kan muncul iskal dalam masalah takdir. Kalau semuanya sudah ditetapkan, ini penghuni neraka, ini penghuni surga, untuk apa beramal? Tapi perhatikan Rasulullah menjawab dan menutup pintu was-was dalam masalah ini. I'malu wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Ini yang dipegang. Setelah kita mengimani semua berdasarkan takdir Allah, dan kita tidak perlu bertanya-tanya kenapa dan kenapa. Nah, tapi kita tunaikan perintah Nabi, i'malu, beramalah kalian, dan masing-masing akan dimudahkan untuk perkara yang memang dia diciptakan untuk. Penduduk surga akan dimudahkan beramal dengan amalan penduduk surga. Penduduk neraka akan dimudahkan dengan amalan-amalan penduduk neraka, wal'iyadzubillah. Maka ikhwan, setelah kita tahu hal ini, maka kewajiban kita memperbagus amal. Memperbagus amal dan memperkuatkan keimanan dengan banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik beramal kebaikan. Tayyib, barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.